Shalom anak-anak kelas 2. Wow, sudah masuk tahun ajaran 2020-2021. Kita akan belajar agama saat ini. Pelajaran mulai awal pelajaran pertama. Ya, kita akan belajar semuanya. Buka buku agamanya. Kita buka di dalam halaman 1 ya, bab 1 yaitu tentang keluargaku. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, kita nyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bahasa Inggrisnya, Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, there are weak but He is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, yes, Jesus love me, the Bible tells me so. Lipat tangan, tutup matanya. Kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sayang kepada kami. Kami diberi kesehatan, kami diberi keluarga, kami diberi anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur. Saat ini kami mau belajar agama. Tuhan berikan kemampuan kami untuk mengerti apa yang Ibu Yulfi ajarkan. Bahkan anak-anak kelas 2 bisa memahami dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik. Biar kami tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, sekarang kita buka di dalam bab 1 tentang keluargaku, yaitu bagaimana kita akan mempelajari apa yang namanya keluarga. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Ada nih di halaman 1. Ibu nanti ada, ini kan 2 versi lagunya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nanti Ibu 3 versi, bisa 4 versi. Yuk kita ikutin ya. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Mandarin, 主耶稣在我的丁中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我的丁中，快乐快乐呀，快乐快乐ya. Bahasa Indonesia, India. Yap, jisam mere garmen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yap, jisam mere garmen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Nah, sekarang kita lihat mulai pelajaran tentang keluargaku. Ya, yang pertama kita akan berbicara atau belajar tentang mengenal keluargaku. Keluarga terdiri dari papa, mama, adik,
kakak, ya kan? Itu keluarga, namanya keluarga inti. Nanti kita baca ya Alkitabnya, buka di dalam Kejadian 27 ayat 30, lalu 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, lalu Yohanes 11 ayat 1 sampai 14, dan yang utama Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ya, ada di buku textbooknya. Sekarang kita lihat Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Coba kita ingat ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, lalu kita lihat ada sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang Daud. Bu cerita ya. Di sebuah kota, ya, di desa Bethlehem. Jadi di mana? Di desa Bethlehem. Di Dela Efrata tinggallah seorang anak laki-laki bernama Daud. Daud ya, namanya Daud. Papanya bernama Isai. Mamanya bernama Zefet. Ya, Daud itu anak bungsu. Daud bekerja sebagai gembala domba. Daud bukan tentara. Daud bukan panglima, tapi Daud bekerja sebagai gembala domba. Ya, jadi keluarga Isai ini adalah keluarga gembala, keluarga peternak ya. Jadi si Daud bantu papanya menggembalakan domba bersama kakak-kakaknya setiap hari. Ya, Daud itu sangat sayang kepada domba-dombanya. Ya, bahkan dia bisa melawan binatang buas. Lihat di gambarnya. Daud melawan singa untuk menyelamatkan dombanya, supaya dombanya nggak dimakan sama singa dengan tongkatnya. Lalu Daud juga pintar main kecapi. Tuh kita lihat Daud main kecapi ya. Suka bernyanyi. Dia suka menjaga domba-dombanya. Nah, Daud dan keluarga adalah keluarga Kristen. Setiap hari membaca Alkitab. Nah, setiap anak-anak harus baca Alkitab. Dulu zamannya Daud ini, setiap anak-anak laki-laki harus belajar Taurat, hukum Taurat. Itu 10 perintah Allah. Ayah mereka mengajar dari sejak kecil kepada Daud. Demikianlah tugas seorang papa dan mama. Yaitu apa sih tugas papa mama? Merawat anak-anaknya, memberi pakaian, memberi makanan, menyekolahkan, memberikan kasih sayang. Itulah tugas papa mama. Nah, bagaimana dengan kamu? Coba ibu tanya, bagaimana dengan kamu? Isi nih di halaman 3. Ada siapakah keluargamu? Coba ibu tanya. Siapa ya? Marcel. Ayo, siapakah keluargamu? Nama papa, nama ibu, nama kakak. Marcel nggak punya kakak, anak tunggal. Coba, ayo Giovanna, diisi di halaman 3. Nama kakak, nama ayah, nama mama. Nah, itulah keluarga. Ya, terdiri dari papa, mama, adik, kakak. Itulah keluarga. Jadi kita semua lahir dalam suatu keluarga. Tuhan Yesus punya keluarga. Punya papa, mama. Namanya siapa? Yusuf dan Maria. Ya, Yesus saja lahir dari keluarga. Kita semua juga lahir dari sebuah yang namanya keluarga. Ibu kasih cerita. Ada seorang anak yang bernama Dudung. Ya, Dudung tinggal di desa Mori. Papanya seorang pemahat kayu. Mahat kayu, ya. Setiap hari papanya kerjanya mengukir kayu. Si Dudung suka ngeliatin apa yang papanya kerjakan. Papanya itu bisa buat lemari, bisa buat meja, bisa buat pintu, jendela, dan sebagainya. Diukir indah. Nah, mamanya Dudung suka bercocok tanam. Bercocok tanam itu menanam tanaman, entah menanam jagung, singkong, ubi. Mamanya suka sekali. Nah, jadi di halaman rumah si Dudung banyak sekali buah-buahan dan sayur-sayuran. Adik Dudung bernama Emma, umurnya 3 tahun. Dudung sama Emma nggak pernah berantem, menyayangi adiknya, nggak pernah rebut-rebutan mainan, nggak pernah ngusir adiknya, nggak pernah marah-marah
marahin adiknya? Enggak, dudung sayap. Ya, mereka bermain bersama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Ya, ingat, ulang lagi, setiap orang lahir dari sebuah keluarga. Ulang, keluarga terdiri dari siapa? Papa, mama, adik, dan kakak, dan saya bisa. Ya, Allah memberikan keluarga. Allah menganugerahkan keluarga. Ingat perkataan ibu, nanti ulangan keluar. Allah memberikan keluarga. Ayah dan ibu berasal dari Allah. Papa mama berasal dari Tuhan. Keluarga anugerah Tuhan. Keluarga diberikan dari Tuhan. Coba kalian buka di dalam halaman 4 bab 1. Itu diwarnain tuh, perhatikan gambar. Nah, siapakah mereka? Pertanyaannya. Apa yang mereka lakukan? Nah, ceritakan apa yang ada di dalam gambar. Coba buka halaman 4. Ayo 4. Warnain yang bagus. Lihat, papanya petani. Bawa apa tuh? Garpu untuk menggeruk tanah. Mamanya menanam kentang. Lalu anaknya bawa tempat wadah. Mereka keluarga bekerja sama, bercocok tanam. Itulah keluarga. Warnain yang cakep ya. Nah, sekarang keluarga tadi terdiri dari siapa? Ayah atau papa atau daddy atau father ya, atau papa ya, semuanya itu adalah ayah. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini anggota keluarga. Setiap orang lahir dari keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, ayahku pahlawanku. Kita lihat. Wow, siapa yang sini tepuk tangan buat papa? Ya, papa adalah pahlawan aku. Papa adalah penjagaku. Papa yang sayang sama aku. Ibu akan cerita tentang seorang papa yang bernama Abraham. Abraham mempunyai anak yang bernama Ishak. Ulang, Abraham punya anak yang bernama Ishak. Ishak berlari-lari di depan kemah. Ayahnya bernama Abraham, ibunya bernama Sarah. Jadi mamanya Ishak namanya Sarah. Ishak lahir dari kedua orang tua yang udah tua. Udah tua, papa mamanya udah umur 90 tahun. Udah tua papa mamanya. Nah, papa mamanya Ishak adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sejak Ishak lahir, papanya senang. Wah, dia punya anak laki-laki kebanggaan Abraham. Ishak selalu mengikuti papanya. Papanya pergi kemana dia ikut. Dia bilang, papaku hebat. I love you daddy, I love you father. Papaku sangat hebat, seorang pahlawan. Ia sering melihat ayahnya berdoa. Ia lihat ayahnya bekerja. Bagaimana ayahnya melayani Tuhan, memberikan persembahan untuk Tuhan. Ishak perhatikan itu. Ishak bilang, papaku adalah pahlawan ya. Abraham semakin tua, dia sangat menyayangi Abraham. Nah, kita lihat, ayah menyayangiku dan menjagaku dan mendoakanku mencari nafkah untukku. Ayahku adalah pahlawan. Nah, setelah belajar, nanti sore papa pulang kerja bilang ya, I love you papa. Papa adalah pahlawan untukku ya. Ibu mau lihat kamu foto sama papamu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, yang C. Mama, terdiri dari tadi papa, yang kedua mama ya. Mama, kita lihat contoh adalah Hana, Ibu Hana. Ibu Hana mempunyai seorang anak yang bernama Samuel ya. Jadikan aku seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadi Samuel punya mama yang bernama Hana. Hana menjadi mama bagi Samuel. Dia sangat sayang kepada Samuel. Dia menjahit baju hangat untuk Samuel. Ya, Samuel itu dari kecil udah dibawa ke bait Allah. Kasihan dia, karena anak perjanjian, mamanya udah tua, minta anak, udah lama gak punya anak. Ketika itu dia berjanji bahwa anaknya mau dipersembahkan untuk Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Jadi Samuel kecil tinggalnya di bait Allah. Mamanya setiap hari bawa makanan, mamanya setiap hari jahitin baju untuk dia. Sayang sekali, mamanya terus berdoa untuk dia. Dia mendoakan Samuel sampai Samuel tumbuh jadi anak yang sehat, jadi anak yang takut akan Tuhan. Itulah kasih seorang mama.
ya. Yang melahirkan kita itu mama, yang memberikan kamu susu itu mama, oe 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 oe, yang ngajarin jalan mama, yang kalau sakit begadang mama. Makanya kalian harus bersyukur dan berterima kasih sama mama. Nanti di rumah ada mama bilang ya, mama I love you mama, cium mamanya, sayangi mamanya, hormati mamamu, karena mama begitu sayang sama kamu, ya. Yang ketiga, saudaraku. Siapa di sini yang punya saudara? Siapa yang punya saudara? Ya, yuk kita lihat. Siapa yang punya saudara? Kita lihat. Saudara contohnya Yohanes dan Yakobus, ya. Mereka kakak dan adik, mereka hidup rukun dan saling mengasihi. Yohanes tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Zebedius, mamanya bernama Salome. Mereka tinggal di kota Galilea. Yakobus adalah saudara Yohanes. Saya ulangi, Yakobus adalah saudara Yohanes. Jadi kakak adik. Di sini siapa yang punya kakak? Itu Giovanna punya kakak, ya. Giovanna Justin punya kakak, namanya Cici Karen. Ya, terus siapa lagi yang punya kakak? Amel punya kakak. Petra punya dedek, namanya Mark. Joshua anak tunggal, Marcel anak tunggal, Mikael anak tunggal, punya dede namanya Bintang ya Mikael. Terus siapa lagi? Semuanya Darren anak tunggal, ya. Kita semua ada yang jadi anak tunggal, nggak punya cece, nggak punya dede, nggak punya kakak, tapi ada juga yang punya kakak dan adik. Nah, sebagai kakak dan adik, apa yang dia lakukan? Yohanes dan Yakobus tidak pernah ribut loh, nggak rebut-rebutan mainan, nggak jorok-jorokan, nggak tonjok-tonjokan, nggak benci-bencian, enggak. Mereka hidup rukun. Ulang, mereka hidup rukun. Contoh lagi di Alkitab, Maria, Marta, dan Lazarus. Ini kakak adik. Lazarus koko paling gede, punya dedek Marta. Marta punya dedek namanya Maria. Nah, kakak adik. Mereka sangat saling mengasihi sebagai saudara. Ingat pesan Tuhan, keluargamu, kakakmu itu harus kamu sayangi. Adikmu harus kamu sayangi, jangan dipukulin ya, jangan dibohongin, jangan dijewerin. Tidak, harus saling mengasihi sebagai saudara, ya. Yang kalian punya anak tunggal, nggak punya saudara kandung, kalian punya sepupu, kalian punya papa mama, kalian tetap punya keluarga, kalian harus saling mengasihi karena keluarga harus menjadi satu. Ulang, keluarga harus menjadi satu. Kakak melindungi adik, adik menyayangi kakak. Ulang, kakak melindungi adik, adik menyayangi kakak. Nah, banyak tugasnya ya. Nanti ibu minta foto, ya, kirimin foto, ya, dikirim aja via WA, cekrek gitu. Foto aku dan keluarga dengan papa, mama, dede ya. Atau kamu dengan papa boleh, dengan mama, papa, mama boleh. Kirim ke ibu mau lihat ya. Lalu kerjakan LKS. Nah, LKS, lembar kerja siswa. Nanti kalau ulangan-ulangan, ibu keluar dari bahan apa yang ibu cerita, diingat. PowerPoint-nya ini jadi catatan, disalin ya. PowerPoint-nya ini catatan-catatannya disalin di buku catatan agama. Maria, Marta, dan Lazarus, mereka kakak dan adik, mereka sangat saling mengasihi sebagai saudara ya. Kamu kerjakan halaman 1 LKS sampai halaman 4 kerjakan. Kalau tidak ada yang jawabannya tidak tahu, bisa WA ibu, bisa telepon ibu, bisa tanya ke ibu. Oke sayang, ini pelajaran pertama membahas tentang keluargaku. Ya, semuanya menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, jadi anak yang taat, hormat kepada orang tua, mengasihi kakak adik, mengasihi semua yang ada di dalam keluarga kita. Oke, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, demikianlah pelajaran agama pada saat
pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya papa mama, kami bersyukur punya keluarga, kami bersyukur Tuhan kami hadir di dalam sebuah keluarga. Kami sayang sama papa, kami sayang sama mama, kami sayang sama kakak, kami sayang sama adik, kami sayang sama keluarga kami. Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, dijauhkan dari sakit penyakit apapun, virus-virus apapun. Semua keluarga kami dalam lindungan Tuhan, semua keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pelajaran pada pagi ini. Berkati anak-anak kelas 2 yang terkasih, orang tua yang bekerja, semuanya yang usaha, semua diberkati. Anak-anak kelas 2 sehat, cerdas, pandai, masa depan penuh harapan. Berkati Ibu Herjun, beri kesehatan, kekuatan. Terima kasih buat pelajaran ini. Biar kami terus-terus mencintai Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.